Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terbagi menjadi kelompok kecil yang beranggotakan yang pertama Homsina, yang kedua saya sendiri Afiatul Faiza, yang ketiga Elita Nur Cahyani Ruswanto, dan yang keempat Rosidatus Suroya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang psikologi pembaca. Dalam psikologi pembaca terdapat subbab pembahasan. Yang pertama, kajian teori pembaca, dan yang kedua, daya psikis keras dan lunak, dan yang ketiga, resepsi dan kebebasan tafsir, dan yang keempat, kaitan analisis puisi dengan psikologi pembaca. Yang pertama ada kajian psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya. Daya psikis keras dan lunak. Penerimaan nilai sastra biasanya justru berasal dari aspek psikologis. Dengan model kejiwaan, karya sastra akan meresap halus dalam diri pembaca. Oleh sebab itu, pembaca yang bagus tentu mampu meneladani aspek-aspek penting dalam karya sastra. Nilai-nilai dalam sastra yang mampu membentuk sikap dan perilaku dan diinternalisasikan dalam diri pembaca. Sastra dalam konteks pembaca akan berpengaruh cepat dan lambat. Pengaruh cepat merupakan daya keras, spektakuler, dan menantang, sehingga pembaca spontan berubah sikap dan wataknya. Sebaliknya, sastra juga dapat secara lambat menyuarakan daya tertentu, tetapi tetap pasti. Meskipun daya serap pembaca lunak, lembut, namun tetap berpengaruh. Sastra semacam ini sering hilang. Cukup unik jika sastra telah tersuguh di hadapan pembaca. Bab yang ketiga adalah resepsi dan kebebasan tafsir psikologi. Resepsi adalah penerimaan. Penerimaan sastra oleh pembaca bisa berbeda-beda tafsirannya. Tafsir yang beragam dan plural akan memperkaya makna dari karya tersebut. Tafsir psikologi akan membangkitkan imajinasi yang berharga dan yang berbeda. Pembaca bebas bermain imajinasi dan dari situ pula bebas menciptakan dunianya sendiri dari pembaca karya seseorang. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penulis tidak lagi berkuasa atas karyanya yang ditulis dan dapat dikatakan hak setiap pembaca untuk menafsirkannya. Dan dari sini, pembaca sering berimajinasi dalam menafsirkan karya seseorang dalam hal makna. Serta kondisi kejiwaan pembaca dapat berpengaruh terhadap daya psikis dan kritisnya. Selanjutnya yaitu analisis sebuah puisi yang berjudul Senja Untukmu Tetapi Tidak, karya Elita Nur Cahyani Ruswanto. Pada bait pertama, 1, 2, dan 3, pembaca merasakan apa yang dirasakan oleh penulis, di mana memberi isyarat dari waktu ke waktu. Si penulis ini menceritakan tentang penantiannya terhadap kehadiran seseorang. Karena terlalu lama menunggu, si penulis ini tidak kenal akan waktu. Yaitu bait kedua atau lirik ke 4, 5, 6, dan 7 yang mengartikan penulis selalu memikirkan seorang tersebut. Karena ia selalu memikirkan, selalu merindukan orang tersebut, ia sangat bersemangat untuk menulis tentang seorang tersebut dan menggunakan penanya pada selari kertas, dan ia menceritakan seseorang tersebut akan kehadirannya yang ia rindukan, hingga pada akhirnya keadaan pun menjadi suram. Dan pada bait ketiga atau lari ke 8, 9, 10, 11,
Pembaca bisa menangkap dari bait tersebut, yaitu si penulis ini resah akan seseorang yang dinanti. Akan tetapi, penulis tidak bisa melanjutkan tulisannya atau menceritakan lagi tentang seseorang tersebut karena ia sudah terlanjur kecewa dan mengingat akan kebohongan yang dilakukan oleh seseorang yang dirugikan tersebut. Selanjutnya yaitu bait keempat atau lari ke-12, 13, 14, dan 15, di mana pembaca merasakan bahwa emosi penulis ini memuncak hingga penulis tak lagi mau menulis tentangnya, tidak mau menunggunya, dan tidak mau menceritakan tentangnya. Ia menaruh penanya dan berhenti menulis tentang seseorang tersebut. Ia membiarkan rasa yang dimiliki hilang dengan sendirinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.